Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memuji kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil wassalatu kepada Nabi dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di pertemuan perdana kita kali ini, saya Fikri Aiditya Kusuma dengan NIM 23201029, Prodi TIK Apagi, mahasiswa IKIP PGRI Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya bakalan mengisi video ini bertujuan untuk menyelesaikan ujian tengah semester dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Materi kita pada hari ini atau materi yang saya pilih adalah tentang komputer. Apa itu komputer? Langsung saja. Komputer. Apa itu komputer? Komputer adalah, kita lihat, pengertian komputer. Komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sehingga akan menghasilkan informasi yang bermanfaat dan berguna bagi penggunanya. Itu adalah gambaran singkat pengertian tentang komputer. Jadi, komputer itu adalah elektronik yang digunakan untuk mengelola data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan, yang udah di programming atau dirumuskan tentang pembuat komputer tersebut atau data-data di belakang komputer. Itu adalah pengertian singkat tentang komputer. Lanjut. Di dalam komputer itu ada tiga elemen utama pada komputer itu. Yang pertama itu ada hardware atau perangkat keras. Yang kedua itu ada software atau perangkat lunak. Yang ketiga itu adalah brainware atau pengguna itu sendiri. Kan percuma ada barang tapi nggak ada yang digunakan, percuma. Jadi tiga ini adalah elemen utama pada komputer. Oke, ini kita jabarkan dari tiga elemen tersebut. Yang pertama itu hardware. Hardware adalah dalam sebuah perangkat keras terdiri dari prosesor, RAM, hard disk, motherboard, dan CPU. Lanjut, software. Software itu adalah sistem operasi dan juga berbagai aplikasi yang dimasukkan ke dalam hardware tersebut dan bekerja sesuai dengan perintah dari pengguna. Itu software atau perangkat lunak. Lanjut, adalah brainware atau pengguna tersebut, pengguna komputer, yaitu pemakai atau operator komputer yang menggunakan komputer tersebut. Itu adalah brainware. Jadi tiga tadi, hardware, software, dan brainware. Itu. Lanjut. Selain tiga komponen utama tadi, ada juga komponen-komponen yang ada di perangkat komputer selain hardware, software, dan brainware tadi. Itu adalah komponen input, komponen proses, dan komponen output. Kita jabarkan di antara tiga tadi. Adapun komponen input adalah komponen ini merupakan komponen hardware yang memiliki fungsi sebagai pemberi perintah berbagai tugas yang akan diberikan pada komputer. Beberapa komponen input tersebut diantaranya keyboard memberikan input dan memasukkan berupa alfanumerik dan interpretasi ASCII lainnya. Yang pertama itu adalah ada mouse dan trackpad. Mouse dan trackpad ini alat yang menghubungkan brainware, yang menghubungkan user dengan layar monitor. Itu. Kedua ada pen atau layar sentuh. Fungsinya mirip seperti mouse, namun bentuknya seperti pena. Jadi seperti biasa kalau di HP itu kan bisa kita tekan, itu pen. Lain cerita dengan mouse. Mouse itu perlawanan daripada pen. Lanjut, ada scanner atau alat untuk memindai gambar yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. Scanner itu seperti kalian mungkin ada gambar fotokopian atau gambar apa, itu bisa di-scan dan dimasukkan ke dalam komputer. Jika kalian nggak ada filenya kan, jadi kalian buat file gitu. Lanjutnya ada mikrofon atau alat untuk input
tapi dalam bentuk audio seperti yang saya pakai sekarang ini. Ini adalah mikrofon seperti itu. Mikrofon. Lanjut, komponen proses. Komponen ini memiliki fungsi untuk mengelola data, untuk memproses perintah yang diberikan oleh brainware atau user tadi, yang kemudian ditampilkan pada komponen output. Beberapa komponen proses diantaranya adalah prosesor, yaitu komponen utama dalam proses pengolah data atau jantungnya gitu. Ini prosesor. Kedua ada motherboard. Motherboard adalah komponen penghubung berbagai komponen lainnya di dalam komputer. Jadi motherboard ini seperti rumah gitu. Nah, komponen lain itu seperti ada jendelanya, ada kursinya, ada pintu segala macam. Jadi motherboard ini. Ketiga ada hard disk, yaitu komponen untuk menyimpan data yang sifatnya permanen di dalam komputer, misalnya dalam sistem operasi komputer atau database seperti itu. Itu adalah komponen proses. Lanjut, ada komponen output. Ini adalah komponen yang memiliki fungsi untuk menampilkan informasi dari perintah yang telah diproses oleh komputer. Beberapa komponen output diantaranya adalah monitor, seperti yang saya lihat sekarang ini, monitor. Monitor adalah komponen yang dapat menampilkan proses yang sedang kita kerjakan di sebuah komputer. Kedua, ada printer yang biasa kita gunakan untuk fotokopi, ngeprint apa yang sudah kita hasilkan untuk biar menjadi barang hardware. Ketiga ada speaker atau komponen yang dapat menghasilkan output berupa audio atau suara. Jadi mikrofon ini kita bisa outputkan menjadi di speaker tersebut. Itu adalah, jadi selain komponen 3 tadi, yang pertama itu komponen utama, hardware, software, dan brainware, ada juga komponen lainnya, yaitu komponen proses, komponen input, dan komponen output. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian tentang gambaran tipis atau gambaran kecil daripada komputer tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf, yang benar datang daripada Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.